Ya, mungkin karena keterbatasan waktu juga mungkin nanti tidak terlalu banyak yang ingin saya sampaikan, lebih kepada tadi ya refreshment terkait produk konektivitas service yang kita miliki saat ini. Untuk teman-teman baik Iconers yang mungkin sudah tahu dan sudah lama tentang layanan Iconet maupun teman-teman Iconers yang mungkin baru tahu atau mungkin baru ingin mempelajari gitu ya, internetnya Icon Plus itu seperti apa gitu ya. Jadi lebih kepada refreshment terkait hal-hal yang nanti sifatnya teknis, operasional ataupun apa istilahnya komersial, itu bisa nanti di sesi tanya jawab ataupun nanti di sesi-sesi lain. Kalau waktunya nggak cukup juga kita bisa tetap menerima diskusi konsultasi dari teman-teman sekalian. Izin menyampaikan yang akan kita paparkan ke teman-teman sekalian di webinar ini tentang latar belakang ya, background kenapa muncul layanan internet Icon gitu ya, termasuk khususnya di segmen pelanggan healthcare gitu ya, terus kemudian market analisisnya seperti apa, terus produknya seperti apa, dan sedikit pada saat kita mengembangkan produk internet ini, seiring berjalannya waktu, bisnis canvas modelnya sebagai acuan produknya itu seperti apa, dan yang paling penting dan paling utama kita ingin merefreshment kembali ke teman-teman sekalian, mungkin layanan internet ini sudah common, sudah umum, tapi segmenting, targeting, positioning layanan internet Icon itu seperti apa di market gitu ya. Terus kemudian fitur dan keunggulan layanan Internet Icon Plus, layanan connectivity-nya itu seperti apa? Mungkin kalau dibandingkan diversifikasinya dengan kompetitor. Terus kemudian juga nanti sedikit kita ingin menyampaikan apa-apa saja sih potensial customer segment di healthcare ini gitu ya. Yang mungkin teman-teman sebenarnya sudah pada paham, sudah pada tahu, tapi ya nggak apa-apa, kita akan refreshment kembali. Sebenarnya segmen apa saja yang bisa di garap gitu ya sebagai potensial customer untuk produk ini. Terus ya sedikit mungkin implementasi use case tadi gitu ya, mungkin tadi sudah tergambar di existing sekarang saat ini salah satu pelanggan healthcare kita ya tadi rumah sakit Hermina Solo, dan mungkin juga banyak di lokasi-lokasi SBU teman-teman yang lain juga mungkin ada pelanggan-pelanggan healthcare yang sudah menggunakan layanan internet dari Icon ataupun layanan-layanan lain. Baik itu. Nah ini sedikit refreshment kembali teman-teman dari kami pengembangan bisnis dan produk, merefresh kembali terkait transformasi bisnis dan produk portofolio kita yang saat ini menjadi acuan, menjadi pegangan kita gitu ya. Yang mungkin ini sedikit berbeda kalau teman-teman Iconers yang mungkin di era sebelum 2017, 2018 mengenal ada layanan Icon Plus itu Iconek, Icon Apps, Icon Base gitu ya. Kemudian ada layanan-layanan yang masih menggunakan branding tersebut gitu ya. Nah, ini kita transformasikan bahwa saat ini acuan bisnis dan produk portofolio kita terbagi menjadi 3, yaitu connectivity, managed service, dan digital platform. Ya, kalau connectivity jelas ini lebih kepada penyediaan services untuk jaringan gitu ya. Nah, baik yang sifatnya private maupun public. Public itu dalam artian internet. Nah, bisnis portofolionya seperti itu. Nah, produk portofolionya secara general ya ada private connectivity, ada network infrastructure. Jadi infrastruktur tapi yang masih kaitannya dengan connectivity seperti itu. Terus kemudian ada internet dedicated atau internet corporate, terus kemudian ada internet broadband. Kemudian yang nomor 2, layanan portofolio bisnis managed service, ya ini lebih kepada layanan-layanan kita, value services, add-on services, di atas dari layanan jaringan, di atas layanan connectivity yang sifatnya managed service model. Jadi baik itu yang untuk device, facility, maupun supporting system gitu ya. Di situ ada IT device, di situ ada PC laptop dan segala macam. Terus kemudian ada data center dan cloud,
kemudian ada kelompok multimedia. Multimedia itu mulai dari CCTV dan turunannya gitu ya. Banyak ada di sana produk kita. Nah, yang baru dan mungkin sudah banyak di sesi-sesi webinar sebelumnya, banyak sekali pengenalan produk-produk baru di digital platform. Yang mungkin di webinar-webinar sebelumnya diperkenalkan gitu ya, produk-produk aplikasi yang sekiranya bisa menjadi value services, menjadi salah satu solution produk yang bisa dibundling gitu ya, menjadi tambahan selain connectivity dan managed service yang sifatnya ada yang mungkin software as a service ataupun platform as a service, atau bisa juga di sana kita kelompokkan produk-produk aplikasi digital platform yang basic modelnya adalah project gitu ya, itu diakomodir di sana. Itulah sedikit gambaran refreshment kembali ke teman-teman Iconers terkait bisnis dan produk portofolio yang menjadi pegangan kita di pengembangan bisnis dan pengembangan produk. Gitu. Nah, untuk hari ini kita coba refreshment kembali terkait layanan connectivity, khususnya internet gitu ya, dan sedikit value services yang masih inline dengan internet, yaitu managed service Wi-Fi. Sedikit pemahaman kita gitu ya, background terkait layanan internet connectivity ini di segmen healthcare itu seperti apa gitu ya. Bahwa kita mengidentifikasi semakin bertambahnya kegiatan bisnis di segmen healthcare yang membutuhkan layanan akses internet yang handal dan harga yang kompetitif gitu ya. Nah, harga kompetitif ini sebenarnya juga relatif, tapi kita tahu bahwa di segmen healthcare ini juga karena dia memiliki core bisnis di pelayanan publik, jadi memang tuntutannya adalah secara performance handal, tetapi dari sisi komersial mereka mengharapkan harga yang kompetitif. Terus kemudian yang kedua, semakin banyak kegiatan bisnis yang dukungan operasional dan operasional layanannya itu membutuhkan mulai dari pemasangan hingga perawatan itu all in di serah terimakan gitu ya, atau di handle oleh mitra pihak ketiga, dalam hari ini provider. Jadi pelanggan itu fokus kepada bisnisnya gitu. Nah, potensi bisnis managed service sendiri itu juga semakin sangat besar dan tumbuh gitu ya, seiring dengan infrastruktur jaringan internet gitu ya. Apalagi kalau di internet itu diakses untuk area publik, untuk menjangkau sampai ke end user itu dibutuhkan infrastruktur Wi-Fi atau access point yang menjangkau dari end kliennya si pelanggan kita, gitu ya. Intinya sih seperti itu. Jadi sebenarnya selain tiga itu juga masih banyak yang mendasari kenapa layanan-layanan connectivity kita itu masih menjadi basis, gitu ya, masih menjadi fondasi layanan-layanan turunan yang ada di atasnya, gitu ya. Layanan konten, layanan value services tidak akan jalan kalau tidak ada fondasi jalur jaringan infrastruktur konektivitas gitu. Dalam hal ini bisa jadi internet ataupun yang lain. Nah, problem yang dihadapi yang kami tangkap dari tadi ya testimoni bahwa pelanggan itu membutuhkan sebuah layanan akses internet dengan varian bandwidth yang bermacam-macam gitu ya. Terus kemudian jaringannya juga andal, performance-nya juga andal, dan penanganan gangguannya juga cepat tadi ya, testimoni yang kita dengar, supaya pelanggan yang terhubung dengan internet global atau lokal ini bisa mengakses informasi dan bisa jadi memberikan informasi keluar itu juga dengan cepat dan real time. Nah, kemudian dari sisi managed service juga pelanggan tadi ya membutuhkan end-to-end solution gitu ya, tidak mau repot dari sisi penyediaan, instalasi sampai dengan after sales operasional, perangkat-perangkat infrastruktur jaringannya dalam hal ini mungkin infrastruktur Wi-Fi itu dikelola
oleh provider gitu. Jadi pelanggan tinggal terima beres, intinya sih seperti itu. Nah, kita memberikan solusi dengan produk-produk kita tadi, khususnya di segmen healthcare itu, ya solusi akses layanan internet ini kita dapat penuhi gitu ya, tadi ya dengan dengan varian ada internet corporate dedicated, ada internet broadband, atau kita juga kenal sekarang ada internet broadband retail, Iconet, itu juga menjadi salah satu pilihan. Kemudian dengan varian tadi juga mengakomodir pilihan pelanggan untuk di sisi komersialnya, aspek bisnisnya. Mungkin mereka butuhnya internetnya gede, tapi budgetnya mungkin terbatas. Nah, ada solusinya yang lain, yang optimal. Artinya kita memberikan varian-varian solusi layanan internet ini dengan varian yang ada itu mengakomodir secara optimal budget pelanggan gitu ya. Kita dorong seperti itu. Tetap mendapatkan yang optimal dengan komersial yang optimal juga. Gitu. Nah, tentunya didukung dengan tingkat layanan kita dengan infrastruktur end-to-end fiber optik, baik yang kita kenal istilahnya fiber optik konvensional gitu ya, ataupun dengan fiber to the home (FTTH), itu menjadi pilihan juga, gitu ya, kepada pelanggan. Kemudian dari sisi managed service juga kita menyediakan all-in services, baik di sisi expertise support-nya, maintenance-nya, centralized management-nya, dan mungkin juga bisa sampai supporting kita untuk bandwidth management. Seperti itu. Kemudian dari sisi market yang menarik adalah bahwa kita banyak data-data di internet, banyak data-data yang dirilis oleh konsultan, data-data dari riset yang menunjukkan bahwa layanan internet itu masih tumbuh dan size-nya besar gitu ya. Kenapa? Karena memang seiring berjalannya waktu, teknologi itu semakin canggih, yang mendasari bahwa infrastruktur jaringan itu tadi yang saya sampaikan menjadi fondasi gitu ya untuk konten-konten di atasnya, itu diproyeksikan memang masih tumbuh sangat besar gitu ya. Kalau ini data dari IDC menunjukkan masih 17% growth-nya, dan 2026 itu bisa mencapai 12 triliun gitu ya. Ini untuk segmen internet akses yang sifatnya fix internet ya, bukan mobile ya, fix akses gitu ya. Dalam hal ini internet berbasis fix akses. Terus kemudian yang kedua dari managed service devices sendiri, bahwa expand budget pelanggan dianalisa ke depan juga tumbuh gitu ya, dan size-nya juga besar. Pertumbuhannya sampai 16% year on year. Dan diperkirakan di 2026 itu mencapai 5,6 triliun. Nah, ini bervariasi ya, dan fokus kepada managed service devices yang basisnya jaringan. Jadi termasuk perangkat Wi-Fi, perangkat router, perangkat-perangkat devices untuk jaringan seperti switch, SD-WAN, dan segala macam masuk di sini. Data IDC yang kita ambil, yang kita jadikan referensi menunjukkan seperti itu. Nah, ada yang menarik juga, data dari APJI merilis di akhir tahun 2002 kemarin bahwa salah satu alasan menggunakan internet itu, yang ini related dengan tadi ya public services, dia posisi nomor 2, bahwa betul bahwa internet ini sangat penting, sangat dibutuhkan sekali untuk bisnis-bisnis yang dia menyelenggarakan layanan publik gitu ya. Ya, sebagai contoh salah satunya healthcare services gitu. Nah, di situ APJI menyampaikan persentasenya hampir 84,9% skala penilaiannya. Artinya area publik itu artinya sangat membutuhkan sekali membutuhkan sekali akses internet, baik itu untuk diakses maupun untuk mengakses gitu ya. Bacanya adalah seperti itu. Jadi ada mayoritas sekitar 85% itu berkata membutuhkan internet di area pelayanan publik.
Nah, yang menarik juga bahwa di era pandemi COVID-19 kemarin gitu ya, di 2019 sampai 2022, bahwa di segmen healthcare itu opportunity untuk ternyata COVID pandemi kemarin itu memicu kesadaran untuk berlomba-lomba gitu ya, membangun sistem informasi kesehatan yang terintegrasi real time dan dapat diakses dengan cepat. Nah, sebagai contoh ya sangat marak, sangat masif layanan peduli lindungi gitu ya, secara real time orang teridentifikasi sudah divaksin atau belum itu juga bisa diakses dengan cepat gitu ya. Hampir semua fasilitas kesehatan, rumah sakit itu dapat mengakses informasi tersebut. Nah, bisa mengaksesnya seperti apa ya pasti butuh internet. Termasuk juga sistem informasi rumah sakitnya sendiri. Banyak sekali kejadian rumah sakit yang kita lihat banyak sekali pasien, banyak sekali pasien COVID-19 yang keluar masuk gitu ya, di mana pelayanan rumah sakit ini membutuhkan membutuhkan sistem informasi rumah sakit yang cepat pula gitu ya, dituntutannya. Nah, kemudian juga baik pusat maupun daerah di Indonesia gitu ya, terkonsolidasi bahwa kita punya data rumah sakit di Indonesia itu hampir sekitar 2.800-an. Itu baik swasta maupun milik pemerintah. Nah, ini menjadi momentum salah satu analisa di kajiannya Abdi juga bahwa rumah sakit sekarang sudah modern gitu ya, sudah memiliki sistem informasi yang terintegrasi. Nah, supaya bisa bermanfaat secara bisnis, khususnya mendukung pelayanan publik, makanya sangat membutuhkan akses internet dan pendukungnya gitu. Jadi yang kita dorong adalah kita pahami sebagai managed service devices tadi. Jadi seiring berjalannya waktu, ya segmen healthcare ini menarik gitu ya. Kita bisa simpulkan seperti itu. Nah, sedikit refreshment kembali ke teman-teman. Mungkin internet itu secara produk common umum dipahami ya akses internet, bisa browsing gitu ya. Layanan yang digunakan untuk browsing gitu. Definisi yang kita coba dorong ke teman-teman tentang internetnya Icon itu adalah sebagai berikut. Jadi kita punya untuk segmen corporate itu, segmen enterprise kita punya dua ya, internet corporate yang sifatnya dedicated dan ada yang internet broadband corporate. Ini sedikit berbeda. Nah, internet corporate dedicated itu ya solusi layanan akses internet kelas premium dengan besaran bandwidth terjamin tanpa batas waktu menghubungkan pelanggan dengan internet global. Jadi kata kuncinya adalah dedicated dan premium. Artinya kualitas dan yang kita promiskan ke pelanggan menjadi inisial internal target kita adalah internet corporate ini secara performansi, secara spesifikasi, secara operasional layanan itu dia dedicated dan premium. Nah, karena ini juga related dengan komersial yang dibayarkan oleh pelanggan yang juga premium seperti itu, teman-teman. Nah, arti dedicated-nya sendiri ya ini internet itu kan jalur akses gitu ya. Jadi kita menyediakan akses jalur yang dedicated, artinya tidak dipakai oleh orang lain. Satu pelanggan ya satu jalur gitu ya. Satu grup gitu ya, satu jalur yang diperuntukkan untuk dia. Nah, berbeda dengan internet broadband corporate, segmennya tetap enterprise corporate, tetapi yang kita definisikan adalah layanan akses internet yang solusi efektif bagi korporasi gitu ya, perusahaan yang butuh internet dengan bandwidth up to dengan harga yang efisien. Efisien ini artinya affordable gitu ya, artinya kita mengakomodir pelanggan-pelanggan yang ingin memiliki keinginan akses internet gitu ya, tapi di sisi kemampuan daya belinya itu juga
tidak terlalu tinggi, tidak terlalu premium gitu ya. Nah, makanya kita memiliki solusi internet yang broadband. Jalurnya itu kalau istilah generiknya broadband itu adalah jalur kita lebar gitu ya. Tapi kalau disandingkan dengan internet broadband yaitu jalur akses internet yang dipakai bersama-sama. Artinya ada jalur itu dipakai secara sharing gitu ya. Jalurnya itu sharing gitu. Nah, karena sharing itulah secara beban cost layanannya itu juga sharing. Artinya secara komersial bisnis pelanggan juga membayarnya juga lebih efisien dibandingkan dengan yang premium tadi. Seperti itu. Jadi perbedaannya seperti itu. Nah, kemudian ini sedikit ya, ini kalau teman-teman baca bisnis kanvas model mungkin udah common ya, tapi yang ingin kami highlight adalah di sisi value proposition-nya. Bahwa layanan internet services kita itu ya tadi ya, secara value proposition kalau dibandingkan dengan benchmark dengan kompetitor, kita punya diversifikasi. Yang pertama adalah ya dukungan end-to-end fiber optic. Ini pun juga mungkin ada yang sama dengan kita. Terus kemudian bandwidth-nya yang kita sediakan untuk layanan internet ini adalah simetris. Antara upstream dan downstream itu sama. Gitu ya, tidak kita bedakan. Mungkin di tempat lain atau di provider lain ada yang membedakan. Gitu ya. Tapi kalau kita sama. Dalam satu kapasitas bisa digunakan seluruhnya untuk downstream itu download, atau bisa sepenuh-penuhnya juga kapasitasnya digunakan untuk upstream, upload, atau bisa combine dua-duanya. Tapi yang jelas adalah yang kita sediakan simetris gitu ya. Terus kemudian unlimited, artinya koneksinya juga tidak ada batas waktu dan kuota, artinya bukan kuota base atau time base secara pricing-nya. Kemudian juga kita memberikan garansi jaminan layanan SLA, response time dan recovery after sales-nya. Kemudian juga ada real time monitoring, itu juga kita berikan. Seperti itu. Terus kemudian berikutnya terkait refreshment kembali juga ke teman-teman terkait segmentasi, target, dan positioning layanan internet services kita itu seperti apa sih gitu ya. Secara umum internet ini sebenarnya kalau boleh disamarkan ya semuanya butuh internet gitu ya. Tapi kita coba lebih dalami lagi, lebih spesifik lagi seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Mungkin ini akan dinamis gitu ya teman-teman, sering berjalannya waktu bisa aja overlapping gitu ya. Untuk internet dedicated, internet corporate yang dedicated ini ya segmentasi pelanggannya kalau dilihat dari market size-nya ya pertama kita menyasar enterprise korporasi besar gitu ya, terus kemudian ataupun juga bisa ditawarkan juga segmentasinya ke small medium enterprise gitu ya, atau small office, home office. Berbeda dengan internet broadband hampir sama, sama internet broadband corporate sendiri juga kita melihat bisa juga dipakai untuk enterprise corporate ataupun small medium enterprise. Jadi hampir tadi yang saya sampaikan mayoritas semuanya itu butuh internet. Nah, mungkin yang sedikit berbeda di sisi target demografi karakteristik dari enterprise-nya. Nah, kalau dari sisi industri ya kita demografi industrinya hampir semua ya. Ini sama. Nah, bahwa ada target kita targetkan untuk segmen banking, government, manufaktur logistik, telco, hospitality, education, healthcare ataupun yang lainnya yang belum masuk di segmen-segmen tersebut gitu ya. Banyak sekali. Nah, mungkin tambahannya kalau di internet broadband corporate ya ada UMKM atau retailer atau small medium enterprise lain gitu ya yang kita lihat secara vertikal industrinya itu sizingnya match sama sizing daya belinya itu juga bukan yang premium gitu ya. Nah, tambahnya perbedaannya di situ. Terus kemudian yang penting lagi adalah dari karakter
demografinya, bahwa kalau di internet corporate ini karakter enterprise demografinya yang kita dorong adalah ya internet ini sebagai core utama gitu ya. Pelanggan-pelanggan kita yang sangat ketergantungan sekali dengan akses internet untuk mendukung bisnisnya gitu. Terus kemudian pelanggan-pelanggan yang sekiranya memiliki infrastruktur data center, cloud, di mana mereka menyimpan data, menyimpan informasi yang untuk diakses gitu ya. Contohnya tadi kayak rumah sakit, mereka memiliki pusat data informasi yang bisa diakses di luar gitu ya. Itu juga menjadi target kita. Kemudian yang menginginkan dedicated access, jalurnya itu dedicated, tidak diganggu atau tidak sharing dengan yang lain. Karena ingin performance-nya juga premium gitu ya. Terus kemudian juga menginginkan jaminan layanan yang tinggi gitu. Jadi karakter itulah yang kita dorong untuk menjadi target internet corporate gitu ya. Kemudian selain itu juga bisa jadi yang lain adalah kapasitasnya juga besar, kemudian varian kapasitasnya juga fleksibel gitu ya, dinamis. Terus kemudian sangat fokus pelanggan itu di aspek bisnisnya gitu. Nah, kemudian kalau internet broadband corporate mungkin sama mirip kayak internet corporate, tapi bedanya di sini kami tambahkan ada karakter yang mungkin mayoritas kebutuhan akses internetnya lebih banyak untuk akses data, bukan mungkin porsinya sedikit untuk datanya diakses gitu, lebih banyak mendapatkan akses data eksternal gitu ya, atau informasi eksternal. Jadi lebih banyak downloadnya gitu. Kemudian yang utama juga ada karakter demografi enterprise yang internet broadband corporate ini concern di sisi komersialnya, sisi aspek bisnisnya yang ingin harganya terjangkau gitu. Itu yang menjadi karakter utama. Terus kemudian berikutnya dari sisi positioning, ya kita menyimpulkan gitu ya, seperti deskripsi di atas tadi bahwa internet corporate ini positioning kita adalah ya solusi layanan kepada pelanggan untuk penyediaan jalur internet kelas premium, ada jaminan bandwidth, nggak ada batas kuota waktu, supaya pelanggan ini terhubung ke internet global dengan langsung gitu ya. Nah, kemudian kalau di sisi internet broadband corporate, kita menekankan solusi layanan jalur akses internet yang efektif gitu ya bagi perusahaan dengan harga yang relatif gitu ya, efisien. Nah, kemudian berikutnya internet services yang kita miliki sekarang seperti apa spesifikasi dan fiturnya gitu ya. Nah, internet corporate ini kita tahu, teman-teman mungkin juga tahu gitu ya, yang kita miliki sekarang ada internet corporate IX dan IX gitu ya, ataupun juga ada varian yang internet corporate ingin koneksi ke local only, IX only, ataupun ada juga pelanggan yang menginginkan dan kita sediakan produknya itu internet corporate yang ke international only. Nah, kemudian dari varian bandwidth-nya juga dinamis beragam, gitu ya, tidak kita batasi bandwidth tertentu. Berbeda dengan internet broadband corporate yang hanya satu ya produknya, internet broadband corporate itu cuma satu, terus kemudian juga varian bandwidth-nya tertentu. Artinya kita define bandwidth tertentu, tidak kita open untuk banyak varian bandwidth. Gitu ya. Nah, spesifikasi dari dan fitur, kalau internet corporate dedicated, ya ini sama ya, akses internetnya 24 jam tanpa batas kuota. Kalau di internet corporate itu rasionya 1:1 dari sisi jalur aksesnya. Terus kemudian upstream downstream-nya juga simetris, sama, tidak kita bedakan, menggunakan fiber optic end-to-end. Pelanggan mendapatkan IP public, baik itu IP versi 4 ataupun versi 6. Ini menjadi fitur gitu ya. Kemudian ada tingkat availability jaminan SLA yang kita berikan.
terus kemudian juga aspek teknis gitu ya, fitur-fitur tambahannya ya bisa protokol routing statik, kemudian interface Ethernet ini common umum, kemudian support untuk DNS private, mesh routing private, mungkin ini kita ada charging tambahan kalau ingin pengaktifan itu pelanggan, kemudian ada fasilitas SMTP relay publik juga, ada fasilitas web hosting dan mail hosting dengan kapasitas tertentu gitu ya yang kita berikan sebagai paket yang didapatkan pelanggan jika berlangganan internet broadband jika berlangganan internet corporate dedicated. Nah, kalau internet broadband corporate perbedaannya adalah tadi bahwa di internet broadband corporate ini jalur aksesnya sharing. Jadi menerapkan secara teknikalnya itu ada sharing ratio dan communicated information rate. Jadi ada bandwidth atau speed yang diganti sesuai rasio CIR-nya gitu. Tapi dari sisi bandwidth juga upload download upstream downstream-nya sama. Media transmisinya end-to-end fiber optic, kemudian di sisi IP itu dynamic IP DHCP, kemudian availability. Nah, ini secara default adalah best effort, tetapi seiring berjalannya waktu karena melihat segmennya adalah corporate, ada opsional SLA di internet corporate itu adalah 99,9. Artinya begini, ini lebih kepada respon kita melihat dari sisi pelanggan corporate-nya, gitu ya. Bahwa pelanggan corporate tetap kita perhatikan, kita tetap empati bahwa layanan meskipun internetnya broadband, tetapi juga secara after sales penanganan gangguan juga tetap kita berikan garansi service level, gitu ya. Nah, ini opsional kenapa? Karena bisa jadi pelanggan ada yang butuh, ada yang enggak. Dan ini bisa menjadi opsional di sisi pelanggan. Tapi secara default, internet broadband corporate itu tetap availability service levelnya adalah best effort. Seperti itu, teman-teman. Nah, keunggulannya, nah ini yang kita dorong gitu ya, selain value proposition yang di atas tadi dari bisnis canvas model, bahwa ya, kita ingin mendorong bahwa internet kita itu aman, handal, cepat, dan stabil gitu ya. Dengan spesifikasi yang kita berikan tadi, harapannya pelanggan itu mendapatkan layanan yang aman, handal, cepat, gitu ya, dari sisi akses dan stabil gitu ya. Nah, ini yang kita promises gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ke produk yang kita branding namanya iWin. iWin itu adalah managed service perangkat Wi-Fi. Ini adalah layanan sebagai validated services, teman-teman. Jadi solusi layanan untuk pelanggan dalam penyediaan instalasi operasional dan pemeliharaan perangkat Wi-Fi yang didukung platform yang integrasi dan komprehensif. Jadi intinya adalah kalau tadi saya sampaikan ada keyword gitu ya. Kalau ingin memahami iWin ini secara cepat adalah pertama dia adalah perangkatnya Wi-Fi. Kemudian modelnya managed service. Model managed service itu ya all in gitu ya, end to end, A to Z gitu ya. Dan pelanggan bayar terima beres gitu ya. Dan modelnya sewa gitu ya. Sudah dapat semua gitu ya. Nah, itu yang menjadi keywordnya. Nah, yang tambahannya adalah supaya bisa manage service ya ini didukung platform yang terintegrasi dan komprehensif. Artinya manage service Wi-Fi ini perangkat-perangkatnya juga termonitoring secara real time online gitu ya. Kita punya teman-teman multimedia gitu ya yang menghandle khusus untuk operasionalisasi dari layanan managed service Wi-Fi ini gitu ya. Nah, saat ini pun data yang kita dapat di operasionalisasi kita sejauh ini sudah ada sekitar hampir 6.000 access point yang termonitor di operasional teman-teman managed service Wi-Fi. Seperti itu. Nah, layanan managed service Wi-Fi ini cocoknya seperti apa? Nah, ini bisnis canvas modelnya yang pada saat kita mendevelopnya layanan
managed service Wi-Fi. Sama mungkin kalau dibaca mungkin terlalu banyak ya, hampir mirip mungkin dengan internet, karena karakteristiknya adalah pelanggan korporasi. Yang berbeda adalah di value proposition gitu ya, bahwa layanan managed service Wi-Fi ini sebagai solusi optimalisasi bagi pelanggan yang ingin merubah skema investasi menjadi OPEX gitu ya. Yang tadi yang sifatnya mereka belanja perangkat menjadi sewa perangkat. Jadi secara cost, secara biaya diharapkan lebih efisien, dan itu memang kita dorong dari sisi model komersial kita juga memperhatikan itu, bahwa lebih optimal gitu ya secara konsekuensi benefit yang didapatkan oleh pelanggan. Karena kos-kos turunan dari investasi itu bagi pelanggan banyak, tapi dengan satu jenis biaya sewa sudah terima beres gitu, tidak ada biaya-biaya turunan lain. Nah, bedanya di situ kata kunci. Terus kemudian kita value proposition adalah end-to-end services. Jadi kita yang melakukan semua, mulai dari penyediaan perangkat, masang, aktivasi, instalasi, integrasi, kalau nanti ada integrasi, kemudian juga ada mungkin desain gitu ya, konsultasi, karena ini perangkat Wi-Fi kan sangat-sangat fokus atau sangat memperhatikan sekali aspek desain gitu ya, penempatan perangkat access point itu ada di mana yang tepat supaya tepat gitu ya. Itu juga penting. Nah, itu kita melayani sampai sejauh itu. Kemudian termasuk juga layanan operasionalnya, pemeliharaan dan operasionalnya. Jadi kalau rusak ya kita ganti, kita berikan backup, gitu ya, ada spare part dan segala macam. Nah, kemudian juga ada jaminan, karena ini sifatnya services, sewa layanan, makanya kita berikan jaminan SLA, guaranteed layanan gitu ya, baik itu mulai dari response time sampai recovery time. Nah, yang berikutnya juga kita memberikan integrated system monitoring. Jadi pelanggan memiliki access point berapa, bisa diakses di mana, ada tempatnya di mana saja, itu bisa termonitor dan pelanggan bisa tahu gitu ya. Termasuk juga di dalamnya profiling dan segala macamnya. Nah, kembali lagi ingin refreshment kembali ke teman-teman, mungkin sebenarnya sudah mungkin tahu, ada yang tahu atau ada yang belum gitu ya. Nah, ini sedikit refreshment terkait segmentasi, target, dan positioning layanan managed service Wi-Fi iWin ini seperti apa. Jadi secara segmen berdasarkan market size ya sama ya. Tetap kita menyasar layanan iWin ini untuk enterprise corporate perusahaan segmennya. Terus kemudian kita juga bisa menarget segmentasinya ke small medium enterprise, small office, home office, dan vertical industrinya juga bisa semua segmen bisa kita tawarkan layanan ini. Nah, target demografinya tadi, nah, sedikit ngulang juga bahwa perusahaan yang ingin mentransformasi biaya network infrastrukturnya ke model, dari model CAPEX ke model OPEX gitu ya. Kemudian ingin efisiensi biaya operasionalnya. Jadi kalau pemahamannya kalau sudah investasi CAPEX pasti ada biaya-biaya lain gitu ya turunannya. Tapi kalau harapannya dengan adanya OPEX ya udah satu angka saja, satu harga saja, tidak ada biaya-biaya turunan yang lain gitu. Harapannya dari sebelah itu cocok kita tawarkan layanan ini. Terus kemudian juga yang membutuhkan ya tadi utamanya perangkat-perangkat koneksi nirkabel untuk menjalankan bisnisnya. Jadi bisa jadi pelanggan itu drop lokasinya sangat luas gitu ya. Sebagai contoh tadi rumah sakit gitu ya. Mungkin luasannya terdiri dari banyak kamar, banyak ruangan dan segala macam. Tetapi di masing-masing ruangan itu user-usernya tetap ingin menjalankan bisnisnya gitu, di proses bisnisnya. Nah, solusi yang tepat, yang paling optimal selain penarikan infrastruktur berbasis kabel gitu ya, ini ada solusi
iWin ini yang basisnya koneksi perangkat nirkabel gitu. Jadi dari estetika dan kemudian instalasi itu lebih cepat. Nah, tadi sama perusahaan yang cakupan area kerjanya luas dan ingin istilahnya ingin memperpanjang gitu ya, ingin mengextend akses internet tersebut ke banyak lokasi. Nah, ini cocok untuk pelanggan-pelanggan yang inginkan seperti itu si managed service Wi-Fi ini. Nah, positioningnya ya ini solusi layanan penyediaan perangkat Wi-Fi ya, tidak hanya perangkat tapi juga expertise gitu ya, manpower yang powerful untuk mulai dari penyediaan instalasi sampai dengan operasional. Kemudian solusi ini juga bisa dibundling dengan produk-produk konektivitas, layanannya juga bisa dimonitoring dan bisa dievaluasi penggunaannya. Centralized management karena memiliki dashboard terintegrasi tadi ya, semua access point itu termonitor secara centralized. Nah, yang concern juga positioningnya adalah mengurangi biaya yang tidak terduga tadi. Artinya dengan harapan modal OPEX sudah tidak ada lagi biaya-biaya di luar biaya tersebut gitu ya. Nah, kemudian juga menjaga produktivitas karena downtime berkurang. Artinya kalau menggunakan kabel, kemudian menggunakan koneksi ada plus minus gitu ya kalau menggunakan kabel, itu artinya ya produktivitas kalau dari sisi kabel yang putus dan segala macam di satu ruangan atau segala macam maintenance dan recovery-nya mungkin sedikit lebih lama, tapi ini juga relatif sebenarnya. Tapi harapannya dengan koneksi perangkat nirkabel ini bisa lebih cepat implementasinya. Nah, spesifikasi fitur yang kita tawarkan ke pelanggan kita ya, pilihan paketnya ada indoor, ada outdoor. Kemudian spek dan fiturnya kita juga bisa mengaktifkan web portal login, artinya setiap perangkat Wi-Fi itu ada SSID, setiap SSID connect bisa kita setup web portal loginnya yang unik, spesifik pelanggan inginkan gitu ya. Terus kemudian juga bisa dalam satu perangkat itu multiple SSID, karena kita sudah menggunakan perangkat-perangkat yang terstandar gitu ya. Kemudian juga dari sisi kapabilitas performance-nya juga sudah menggunakan global standard, artinya range tipenya dari A sampai ABGN dan AC, dual band, dan antenanya MIMO-ready. Artinya secara coverage diharapkannya tidak ada istilahnya jangkauannya dan kapasitasnya itu performance-nya maksimal. Nah, dukungannya ya ini bisa diintegrasikan ke internet aksesnya Icon, gitu ya, end-to-end monitoring, dan kita support mulai dari suplai perangkat sampai pemeliharaan, support juga desain tadi ya yang kami sampaikan. Desain artinya ternyata sangat kritikal sekali pemilihan penempatan dari perangkat Wi-Fi. Kalau salah tempat terus kemudian menimbulkan banyak perangkat Wi-Fi, artinya mubazir juga. Artinya kalau kita bisa desain, pelanggan kita bantu mengalokasikan lokasi perangkat Wi-Fi-nya, terus kemudian optimal dari sisi titiknya, harapannya dari sisi biaya juga lebih optimal. Seperti itu. Nah, terakhir dari segmen healthcare sendiri, ya ini sedikit gambaran buat teman-teman sekalian. Sebenarnya potensial customer-nya seperti apa sih di healthcare ini gitu ya. Mungkin teman-teman sudah pada tahu, ya ini sebagai gambaran sedikit aja. Ya target kita potensial customer ya di rumah sakit, baik yang milik pemerintah ataupun swasta gitu ya. Kemudian juga fasilitas kesehatan yang levelnya puskesmas, yang levelnya sampai ke level kecamatan gitu ya. Kalau mungkin rumah sakit levelnya kota kabupaten gitu ya, ataupun provinsi. Tapi kalau puskesmas kan bisa menjangkau sampai ke kecamatan. Nah, bisa juga kami mengidentifikasi ya rumah praktek dokter itu bisa jadi butuh akses internet juga. Mungkin dokter tersebut
secara sistem informasi pasiennya terintegrasi dengan rumah sakit induknya gitu ya. Nah, kami dapati seperti itu bisa juga menjadi target. Even pun ini bisa ditawarkan internet broadband corporate, toh pun atau bisa dengan internet broadband retail yang kita miliki yaitu Iconet. Terus kemudian ada fasilitas kesehatan lain seperti apotek dan farmasi, ini juga sekiranya bisa menjadi potensial customer yang bisa kita garap gitu ya. Seperti Kimia Farma, kemudian apotek-apotek di lokal daerah, karena ternyata juga secara sistem informasi mereka itu lebih banyak membutuhkan update informasi terkait obat-obatan gitu ya, terkait resep dan segala macam, ternyata itu juga menjadi potensi mereka sangat membutuhkan akses internet. Nah, yang kemudian yang tidak kalah penting juga sebenarnya masuk di healthcare itu adalah healthcare center untuk baby, child, and mother care facility. Jadi tidak melulu rumah sakit, tetapi rumah yang sehat pun juga penting gitu ya, di mana mereka menghandle care terhadap baby, bayi, kemudian ibu gitu ya. Kemudian mungkin orang tua gitu ya, itu juga salah satu sebenarnya gambaran buat teman-teman itu termasuk segmen-segmen healthcare. Nah, ada di mana akses internetnya atau di mana layanan kita bisa masuk ya. Nah, di fasilitas-fasilitas baby healthcare ini adalah ya sebagai contoh pasti membutuhkan CCTV gitu ya, atau membutuhkan sistem informasi juga ternyata di sana. Terus kemudian dari sisi bisnis prosesnya terkait reservasi, terkait booking layanan, public services-nya itu juga sudah menggunakan digital platform, sudah berbasis internet gitu. Artinya itu juga mungkin bisa menjadi target gitu ya, menjadi potensial customer untuk bisa kita tawarkan layanan connectivity kita sebagai dasar gitu ya. Meskipun di atasnya nanti kita bisa masuk aplikasi atau layanan produk kita berbasis digital platform. Nah, itu sedikit gambaran teman-teman terkait potensial customer untuk layanan connectivity internet dan wifi ini di segmen healthcare. Ya sedikit case study gitu ya, bagaimana internet corporate ini bisa mendukung atau bisa mensupport bisnisnya rumah sakit ya. Sebenarnya kembali lagi ya, bahwa rumah sakit sudah saat ini sangat modern, sangat banyak sudah menggunakan platform digital, konten-kontennya juga sudah dapat diakses dengan mudah, dengan cepat, dan bisa di mana-mana. Ya artinya internet itu menjadi fondasi kebutuhan tersebut gitu. Nggak bisa melakukan tersebut kalau nggak ada internet gitu ya. Terus kemudian konten informasi rumah sakit itu juga banyak dibutuhkan gitu ya, diakses oleh publik gitu ya. Tidak harus pasien atau customernya ini ya, rumah sakit ya. Pasien itu harus datang ke rumah sakit, tapi dengan portal, dengan website, dengan aplikasi, rumah sakit itu dengan digenggaman tangan aja sudah bisa mengakses. Nah, kembali lagi untuk bisa melakukan tersebut, yaitu pasti butuh internet gitu ya, butuh jalur. Nah, bagi kepentingan rumah sakit internal sendiri, ya mereka juga butuh gitu ya update terkait data dan informasi penting dari global maupun lokal gitu ya di internet bagi kepentingan rumah sakit sendiri seperti tren penyakit, terus kemudian historical pasien antar rumah sakit, terus kemudian ada kolaborasi riset terkait sakit penyakit atau pengobatan, terus belum lagi juga kebijakan atau policy, itu juga mereka dengan adanya internet tidak harus secara manual, secara tradisional mendapatkan informasi, gitu ya. Nggak harus kumpul, nggak harus seminar, nggak harus ketemu antar dokter, harus ke luar negeri, harus belajar. Artinya dengan adanya internet, ya mereka bisa di lokasi rumah sakit sendiri, mereka bisa mengakses informasi-informasi tersebut. Sehingga ya rumah sakit ini semakin mengikuti zaman,
mengikuti tren gitu ya, artinya juga rumah sakitnya juga semakin modern. Nah, inilah yang kita bisa dorong, kita bisa buka paradigma di sisi pelanggan-pelanggan, calon pelanggan kita khususnya di healthcare gitu ya, bahwa internet itu sangat bermanfaat loh gitu ya bagi rumah sakit gitu ya. Mungkin yang sebelum-sebelumnya belum tergambar gitu ya, mungkin yang ada di, kalau di kota besar mungkin sudah gitu ya, tapi mungkin yang di level puskesmas atau di level kota-kota kecil gitu ya, di pelosok mungkin belum gitu ya. Nah, kemudian juga dari sisi tambahan yang kami pikirkan adalah ya orang sakit saat ini penunggunya itu juga salah satu yang bisa menjadi fasilitas publik di rumah sakit adalah akses internet gratis gitu ya. Ya mungkin itu bisa menjadi daya tarik rumah sakit itu ada akses wifi gitu ya. Ya ini diperuntukkan bagi yang nunggu gitu, bukan bagi yang sakit gitu. Jadi artinya daya tarik itulah yang bisa dikemas dan didorong sebagai tingkat kenyamanan rumah sakit kepada pasiennya gitu. Nah itu semua bisa berjalan, bisa berfungsi kalau ada internet. Nah kemudian wifi ya, ini melanjutkan yang tadi sebenarnya ya, ini rumah sakit dari sisi infrastruktur bangunannya dan segala macam pasti sangat luas gitu ya. Untuk optimalisasi akses informasi ya tadi, salah satu alternatif yang bisa kita tawarkan adalah menggunakan nirkabel koneksi gitu ya, dengan pemasangan access point. Kemudian access point-nya seperti apa ya? Ya access point-nya termanage gitu ya, yang dapat dimonitor dan kontrol secara terpusat. Artinya bisa melihat penggunaan user, perilakunya, bisa rumah sakit itu mendefine role-nya, kapan internet ini diakses oleh internal rumah sakit atau diperbolehkan untuk area publik dan segala macam. Kemudian juga bandwidth-nya juga bisa diatur. Nah, itu bisa dilakukan semuanya secara terpusat di layanan managed service bagi kita. Nah, kemudian dengan adanya terintegrasi tadi juga kalau ada kerusakan, kalau ada kondisi gangguan dari sisi akses point-nya juga bisa teridentifikasi secara cepat. Artinya penanganannya juga bisa cepat. Nah, yang kita promis seperti itu. Dan kembali lagi, mau daripada beli, ya mending sewa, supaya operasional rumah sakit itu kan lebih biar fokus optimalisasi modalnya itu untuk kegiatan rumah sakit, ke bisnis utamanya gitu, ke pelayanan kesehatan gitu. Kemudian juga artinya dengan adanya akses internet yang bisa dijangkau tadi ya, pengalaman akses internet yang handal dan bisa dimonitoring oleh NOC gitu ya, itu secara real time, nggak ada batasan, sehingga pelanggan dapat fokus di core business. Artinya penanganan operasionalnya itu diserahkan semuanya dihandle oleh provider, dalam hal ini Icon Plus. Nah itu sedikit gambaran use case tadi ya. Mungkin saya yakin teman-teman di lapangan, teman-teman sales yang ada baik di pusat maupun di regional juga banyak sekali menemui case-case tadi yang mungkin lebih dari ini gitu ya. Nah, ini hanya sebagai gambaran, refreshment ke teman-teman bahwa layanan kita itu bisa loh mendukung dan bisa meningkatkan produktivitas dan aktivitas bisnis di segmen pelanggan healthcare gitu ya. Ini sebagai contoh rumah sakit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kami membuka channel komunikasi konsultasi produk gitu ya di kami di bidang subbidang pengembangan produk konektivitas dan infrastruktur. Di bawah bidang pengembangan bisnis itu memiliki email group untuk konsultasi produk. Demikian yang bisa saya sampaikan di sesi pemaparan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mungkin saya mohon maaf.